Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah yang berbahagia, yang saya cintai, apa kabarmu? Mudah-mudahan senantiasa dalam keceriaan, kebahagiaan, dan penuh semangat. Senantiasa jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Banyaklah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang terbaik di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang makanan dan minuman yang halal. Pada pembahasan yang lalu kita bahas tentang seputar makanan-makanan dan minuman yang halal, dan apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang boleh dimakan oleh kita selaku hamba Allah. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal. Halaman 42 ya. Jenis-jenis makanan dan minuman halal. Pertama kita bahas jenis makanan halal. Nah, dari pengertian di atas, makanan halal itu dapat disimpulkan bahwa semua makanan yang halal itu, satu poin yang terpenting untuk kita ketahui dan dijadikan patokan dan harus kita ingat sampai sepanjang hayat kita, karena makanan halal itu adalah perbuatan kita yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita. Apa pertama? Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah makanan halal. Jadi semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu halal. Minuman, ada Sprite, ada Coca-Cola, ada susu, ada air kelapa, dan itu tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Silahkan nikmati sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan banyak sekali ya. Apalagi di era modernisasi ini, makanan sudah dibuat sedemikian rupa. Bahannya bisa jadi dari singkong, tapi dari singkong bisa digoreng, bisa dibikin kolak, bisa dibikin getuk, bisa dibikin keripik, bisa dibikin macam-macam dari satu bahan. Itulah hebatnya manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Selama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, silahkan nikmati sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patokan pertama. Kemudian patokan yang kedua, semua makanan-makanan yang baik ya, makanan baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wasrobu halalan thayyiba. Makan dan minumlah yang halal at-thayyib. Thayyib itu bimakna ahli tafsir mengatakan yang bergizi. Kalau makanan-makanan itu tidak baik, tidak kotor, bahkan tidak menjijikan, kemudian dicari di nas Al-Quran, tidak ada yang mengharamkan itu makanan, nikmati sebagai buah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makanan donat. Kakek kamu ketika kecil mungkin tidak mengenal donat. Ada makanan chicken atau cepat saji ya. Kemudian di zaman dulu itu zaman baheula tidak dikenal itu makanan, tapi sekarang banyak berkembang, tapi tidak berkembang biak. Nah, itu selama itu punya nilai kebaikan, bergizi dan tidak kotor, juga tidak menjijikan, maka itu menjadi patokan kita, makanan atau minuman itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang menjadi patokan harus kita perhatikan, yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat. Semua makanan dan minuman yang tidak memberi mudarat. Apa sih mudarat itu? Tidak membawa dampak negatif.
tidak membawa kerusakan jasmani dan rohani kita. Itulah yang disebut pengertian mudarat. Jadi semua makanan yang tidak membawa mudarat dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal serta tidak merusak moral, ya, bahkan tidak merusak akidah, maka itu anak-anakku sekalian menjadi patokan makanan tersebut boleh dimakan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, patokan-patokan kita untuk bisa memilih mana makanan yang baik dan tidak baik, mana makanan yang boleh dimakan dan mana makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita. Begitu juga mana minuman yang boleh dimakan, mana minuman yang tidak boleh dimakan oleh kita. Nah, kemudian jenis-jenis minuman yang halal. Nah, semua minuman hukumnya halal. Jadi semua minuman di muka bumi ini sebagai sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan hambanya, itu halal. Kecuali yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Apa kata Allah? Wa yunazzilu alaikum minas samai liyutahhirukum. Tuh, Allah katakan begitu. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Jadi asal katanya air sebagai sumber minuman ini di muka bumi itu halal, ya, kecuali ada nas, ada dalil yang Allah dan Rasulnya melarang minuman itu. Mana salah satunya? Minuman yang memabukkan. Kalau itu minuman memabukkan atau menjijikan, kata Rasulullah, faqaliluhu au katsiruhu haramun. Sedikit walaupun tidak mabuk, tapi itu termasuk kategori minuman memabukkan. Au kasiruhu ataupun banyak, fahuwa haramun, maka itu adalah haram. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, minuman yang halal ini pada garis besarnya, ya, dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Mana yang pertama? Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik jasmani, akal, jiwa maupun akidah, maka itu adalah halal. Jadi tidak membahayakan nih, tidak membahayakan akal kita, tidak merusak akal kita, tidak merusak badan kita, tidak merusak akidah kita, maka itu boleh diminum oleh kita. Itu minuman yang halal. Kemudian yang kedua patokannya, minuman yang halal, air atau cairan. Sekali lagi, air atau cairan yang tidak memabukkan. Jadi air atau cairan tidak memabukkan. Artinya apa? Kalau ada air atau cairan memabukkan, ya itu nggak boleh. Air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka, maka dia menjadi halal. Jadi arak itu bisa jadi kalau lama disimpan, asalnya memabukkan, berubah menjadi cuka, maka itu menjadi halal, ya. Kalau dia tetap merupakan minuman-minuman yang memabukkan, ya tetap saja hukumnya haram. Kan banyak sekarang minuman-minuman yang apa istilahnya, bahasa ininya difermentasi, ya. Kemudian yang asalnya halal bisa jadi memabukkan. Anggur selama dia menjadi buah enak, tapi kalau anggur diolah sedemikian juga kemudian bisa menjadi minuman yang memabukkan, maka anggur itu haram. Atau misalnya apa, tape, ya, tape ketan, kalau difermentasi menjadi sebuah minuman memabukkan, maka bisa menjadi haram. Nah, itu menjadi patokan. Kemudian yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis, itu menjadi halal. Tapi kalau air atau cairan itu najis, ya haram. Orang bilang katanya kencing sapi itu sehat.
ya, bisa menyembuhkan, tapi sumbernya dari najis, ya tetap diharamkan. Ada orang mengatakan kencing onta itu membawa pengaruh kesehatan badan, tapi itu adalah dari kotoran, kencing itu najis. Maka tidaklah layak bagi kita sebagai hamba Allah untuk meminum minuman itu, gitu ya. Jadi selama dia najis apapun khasiatnya, ya, maka itu tidak boleh diminum, kecuali kalau rangka obat dan tidak ada lagi kita menemukan obat kecuali itu silakan saja untuk kita minum. Nah, kemudian air atau cairan suci didapatkan dengan cara yang halal, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu halal. Tapi jangan coba-coba kamu minum airnya, maaf, bukan promosi, airnya air aqua. Tapi air aquanya itu boleh mencuri di toko orang. Ya, walaupun airnya air putih tetap hukumnya haram. Karena patokan di depan, ya, cara memperolehnya tidak benar. Nah, itu anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa namanya? Patokan-patokan kita dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Nah, kemudian apa sih manfaat makanan dan minuman yang halal? Harus kita tahu. Ya, keberadaan manusia di alam dunia ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain tujuannya adalah menjadi khalifah ketika manusia pertama Nabi Adam diturunkan oleh Allah. Segala apapun yang menjadi kebutuhan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, termasuk air, makanan, minuman. Nah, sebagai penciptanya Allah telah membuat aturan yang diberlakukan bagi semua makhluknya, termasuk manusia. Allah telah menunjukkan kepada manusia mana makanan yang boleh dimakan, mana makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, sebagai makhluk termasuk dalam soal makanan, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari apa? Dari namanya makanan dan minuman. Namun demikian, kita tidak lepas juga dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa manfaatnya? Kalau kita memakan makanan yang halal, thayyib, baik, sehat, bergizi, manfaatnya badan kita akan menjadi apa? Sehat, kuat. Nah, apalagi di tengah COVID-19 ini, COVID-19, kita butuh imun, butuh makanan-makanan yang bergizi dan bervitamin. Nah, kalau kita makanannya yang halal dan sehat, badan akan jadi sehat. Karena makanan halal pasti dijamin oleh Allah, pasti baik dan membawa kesehatan buat tubuh kita. Kedua, manusia dapat mencapai ridho Allah. Jangan kita jadi manusia yang dimurkai oleh Allah, senang memilih makanan-makanan dan minuman yang haram. Nah, saya ingatkan kepada kalian nih, generasi muda, ya, kalian adalah anak-anak ABG yang masih dalam masa pancaroba. Di tengah COVID-19 ini, kalian lebih banyak bermain, saya yakin. Nauzubillah, kalau main sampai tengah malam, jangan sampai jadi pelaku atau jadi korban. Jangan mau dibujuk, ya, dirayu atau apapun namanya oleh teman kamu, walaupun mencoba sedikit, ya. Banyak kasus-kasus di tayangan-tayangan televisi, media sosial, infotainment dan lain sebagainya. Orang-orang yang tersandung masalah karena kasus narkoba. Nah, kalau kita ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati itu. Nah, dengan memakan makanan minuman yang halal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Kemudian yang ketiga, manusia akan memiliki akhlakul karimah. Karena makanan dan minuman halal itu juga akan mempengaruhi watak, sikap, perilaku seseorang. Kalau dia sering memakan makanan dan minuman yang haram, ini hatinya akan mati, qaswatul qalbi, hatinya akan jadi keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima taufik dan hidayah. Kita kan butuh ulfah itu kelembutan hati, ya. Agar hati kita mau menerima nasihat, dapat menerima ilmu dengan yang baik. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang haram. Karena itu, kalau dalam belajar zaman dulu, agar kita mudah mendapatkan ilmu, salah satunya
dengan jalan puasa, menetralisir tubuh kita, menghilangkan tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah anak-anakku sekalian pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan semakin jelas kepada siswa-siswiku MTS Madrasah Sanawiyah yang saya cintai di kelas 8. Tetap semangat, penuh dengan keceriaan, penuh kebahagiaan, bantu orang tua, dan jangan sampai tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.